Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembimbing dosen mata kuliah Pancasila dengan kode kelas 4162, perkenalkan, nama saya Pasha Ramadhani. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 0536355973 akan mempresentasikan pembentukan Pancasila yang dimulai dari pembentukan PPKI, pembentukan BPUPKI, dan pembentukan Piagam Jakarta. Yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI. BPUPKI sendiri merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dipersiapkan untuk membantu Indonesia merdeka. Sedangkan pembentukan BPUPKI ini didirikan oleh Jepang dan dipimpin oleh pemerintah Indonesia. Pembentukan BPUPKI ini disebabkan karena Jepang terdesak oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, Jenderal Jepang yang bernama Kumakichi Harada mendirikan BPUPKI ini yang beranggotakan 70 orang yang terdiri dari 8 orang Jepang dan 62 orang dari Indonesia. Susunan kepemimpinan BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Bedjodiningrat dan ketua kecil dari Jepang yang bernama Ichibangase dan sekretaris yaitu R.B. Suroso, Mr. A.A. Pringgodikno, dan Toyohito Masuda. Perjalanan BPUPKI ini dimulai dari pembentukan tanggal 1 Maret 1945 dan dibubarkan pada 6 Agustus 1945. Alasan Jepang mendirikan BPUPKI ini di awal untuk membantu Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Tetapi pada dasarnya, alasan Jepang mendirikan BPUPKI ini karena satu, Jepang semakin terdesak oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Yang kedua, membantu Jepang mengetahui kelemahan bangsa Indonesia melalui rahasia ekonomi dan politik yang dimiliki Indonesia sehingga dapat dengan mudah menyerang bangsa Indonesia melalui kelemahan tersebut. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Pada sidang pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara yang diprakarsai oleh R. Soekarno, Mr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Pada sidang ini menghasilkan keputusan Piagam Jakarta atau Jakarta Cecer dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara serta menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Isi dari Piagam Jakarta itu yang pertama, kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Pada sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan pengajaran, serta pembelaan negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan serta bentuk negara Indonesia. Pada sidang kedua ini dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia pembelaan tanah air, serta panitia ekonomi dan keuangan. Hasil sidang BPUPKI ini yang kedua menghasilkan isi rancangan undang-undang. Yang pertama, pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar atau pada tanggal 6 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap telah selesai dalam tugasnya dan dibentuklah PPKI yang dapat dioperasikan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang bertujuan untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI ini dan menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. Yang penjelasan kedua, saya akan menjelaskan tentang pembentukan PPKI. PPKI dibentuk karena keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajah bangsa lain. PPKI ini dibentuk dari BPUPKI yang terdahulu karena kurang sempurna dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kronologi persetujuan PPKI ini dimulai pada tanggal 9 Agustus 1945 yang dimana 3 orang dari Indonesia yaitu R. Soekarno, Dr. Rajiman Bedjodiningrat, dan D.R.S. Mohatta itu dipanggil ke Dalat Vietnam untuk
membahas tentang kemerdekaan lebih lanjut oleh Jepang. Pada tanggal 12 Agustus, Jenderal Terauchi sudah menganggap Indonesia merdeka dan dapat diumumkan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi pada tanggal 15 Agustus 1945, keadaan Jepang terdesak oleh persekutu dalam Perang Dunia Kedua dan diminta Jepang untuk Indonesia mempertahankan status quo-nya, dan Hisaichi Terauchi menyetujui adanya PPKI. Susunan kepemimpinan PPKI ini diketuai oleh I.R. Soekarno yang diwakilkan oleh Drs. Muatta serta 21 orang anggotanya yang terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 Maluku, dan 1 orang Tionghoa. Pembentukan PPKI ini dimulai pada 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Pembubaran PPKI ini pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dari PPKI yaitu menyusun, membuat, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang mengatur berbagai hal dalam sistem pemerintahan. Yang kedua itu mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga pemindahan kekuasaan. Yang keempat pengangkatan R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden serta wakil presiden, dan pembentukan Undang-Undang Dasar dan Ketatanegaraan. PPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 3 kali. Pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 membahas tentang pengangkatan I.R. Soekarno dan Drs. Muhatta sebagai presiden dan wakil presiden, pengesahan undang-undang, serta membentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang berisi tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan masing-masing dipimpin oleh gubernur. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, penetapan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1945 yang berisi pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Yang keempat, melanjutkan tugas dari PPUPKI yaitu menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, membahas hal-hal praktis seperti penerapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Penjelasan selanjutnya tentang latar belakang pembentukan Piagam Jakarta. Pada sidang BPUPKI, karena terjadi perbedaan antara kubu nasionalis dan kubu agamis, menyebabkan dibentuknya panitia kecil yang bertugas untuk membahas usulan yang dibahas pada sidang BPUPKI. Karena sidang BPUPKI ini penuh perbedaan, panitia kecil ini dinamai oleh BPUPKI dengan sebutan Panitia 9 dan dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, pengertian dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau bisa disebut juga dengan Jakarta Jejer merupakan dokumen resmi hasil kompromi antara pihak nasionalis dan pihak agamis beragama Islam untuk menjembatani perbedaan antara agama dan negara yang disusun oleh Panitia 9 BPUPKI. Piagam Jakarta dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Nama Piagam Jakarta ini merupakan ide dari Muhammad Yamin. Anggota dari Panitia 9 meliputi 1. I.R. Soekarno sebagai ketua, yang kedua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga Muhammad Yamin sebagai anggota, yang keempat Ahmad Suparjo sebagai anggota, yang kelima A.A. Maramis sebagai anggota, yang keenam Apikusno Cokrosujoso sebagai anggota, yang ketujuh Abdul Qahar Muzakir sebagai anggota, yang kedelapan Haji Agus Salim sebagai anggota, yang kesembilan Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim sebagai anggota. Anggota Panitia 9 ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Hasil dari Piagam Jakarta yaitu
Satu, ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah isi dari Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta berisi 4 alinea yang saat ini disebut dengan pembukaan pada Undang-Undang 1945 atau preambul. Isi dari Piagam Jakarta ini ialah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 1. Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dan memanusiakan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kehidupan sehari-hari yang menerapkan nilai Pancasila itu bisa dilihat dari peristiwa COVID-19 yang terdahulu, di mana peran generasi muda itu membantu secara kreatif masyarakat untuk memakai masker dan melindungi dirinya sendiri dengan hashtag Indonesia Bersatu Melawan COVID. Di media sosial, generasi muda ini memberikan motivasi kepada orang-orang untuk selalu menjaga dirinya sendiri dengan menerapkan masker, menggalang dana, membantu tenaga kesehatan, membagikan sembako kepada warga yang sedang terdampak COVID-19, hingga menciptakan alat pelacak vaksin, hingga komunitas itu bisa membuat aplikasinya. Nah, dalam contoh ini, generasi muda ini bisa mengadopsi nilai-nilai Pancasila dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga, persatuan Indonesia, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kedua ini, generasi muda itu tidak membeda-bedakan antara masyarakat kaya dengan masyarakat yang miskin dalam membantu satu sama lain. Dan penerapan pada sila ketiga ini dapat dilihat dari bersatu secara online maupun offline antara seluruh generasi muda di seluruh Indonesia itu untuk membuat atau untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Yang ketiga itu memastikan semua orang itu mendapatkan bantuan tanpa membeda-bedakan dari kalangan tua maupun kalangan muda, dari kalangan kaya maupun kalangan yang tidak mampu. Untuk itu, pesan dari saya atau nilai yang dapat saya ambil, seluruh masyarakat Indonesia harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya masyarakat itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja banyak masyarakat yang belum sadar akan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita lakukan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.